Pemirsa, libur akhir pekan selalu jadi momen tepat untuk berwisata edukasi. Dan menariknya ada banyak museum di Jakarta yang bisa dijangkau dengan mudah menggunakan transportasi umum. Ya, lalu apa saja wisata edukasi tersebut? Kita simak liputan jurnalis Metro TV Glorinata dan juru kamera Andi Isworo yang akan mengajak Anda untuk mengunjungi beberapa museum di kawasan Kota Tua Jakarta. Informasinya tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Pemirsa, saat ini saya sudah sampai di Museum Bank Indonesia yang jaraknya tidak terlalu jauh dari halte busway Transjakarta Kota. Kalian hanya perlu jalan kurang lebih 3-5 menit, kemudian sampailah di Museum Bank Indonesia. Nah, Museum Bank Indonesia ini berdiri di atas gedung bekas dari The Javasche Bank atau Bank Sentral Hindia Belanda yang dibangun pada awal abad ke-20. Dan bangunan ini sudah masuk cagar budaya serta menjadi salah satu ikon dari revitalisasi Kota Tua beberapa waktu. Di sini kalian tidak hanya bisa melihat bagaimana sejarah perkembangan ekonomi dari Indonesia pada saat awal kerajaan, kemudian pada saat kolonial, pada zaman VOC Belanda, kemudian pada krisis moneter 1998, tapi kalian juga bisa melihat uang pada zaman Nusantara, pada zaman awal-awal kolonial, kemudian kerajaan hingga uang modern yang sudah beredar saat ini. Dan di sini juga banyak masyarakat atau para pengunjung dari sekolah, kemudian mahasiswa yang minat sekali berkunjung di Museum Bank Indonesia. Dan sekarang kita langsung bergeser ke ruang pamer lainnya. Pemirsa, sebagai informasi, saat ini di Museum Bank Indonesia sedang ada pameran temporer yang berlangsung dari tanggal 3 Juni sampai 30 Agustus 2026. Nah, di sini di pameran temporer ini menyajikan sejumlah informasi pada saat penjajahan Belanda maupun Jepang. Ini adalah contoh uang invasi dari Jepang, tapi masih menggunakan bahasa Belanda, yaitu sebutannya gulden. Kemudian kesini mereka menyadari, ya, penjajah Jepang ini menyadari bahwa uang gulden tidak diminati oleh masyarakat Indonesia, sehingga mereka menyajikan atau mendesain uang Jepang, ya pemirsa, itu menggunakan wayang orang Gatot Kaca, dan ternyata berhasil menarik hati dari masyarakat Indonesia sehingga menggunakan uang invasi Jepang tersebut. Ini bisa dilihat, ya, desainnya. Pemirsa, sudah selesai mengunjungi Museum Bank Indonesia. Sekarang saya akan ajak Anda untuk jalan kaki sedikit kurang lebih 100 meter ke arah kiri dari Museum Bank Indonesia menuju ke Museum Wayang. Kita akan lihat bagaimana keseruan di sana. Yuk. Pemirsa, kita sudah tiba ke destinasi selanjutnya adalah Museum Wayang yang jaraknya tidak terlalu jauh, tapi masih berada di kawasan Kota Tua. Nah, siapa sangka pemirsa bahwa Museum Wayang ini berdiri di bangunan gereja, awalnya gereja tertua peninggalan Belanda yang sudah dibangun sejak tahun 1640. Dan bangunan ini sempat hancur akibat gempa, kemudian dibangun kembali dan juga sudah beralih fungsi menjadi museum yang sudah diresmikan sejak tahun 1975. Yuk kita langsung aja masuk ke dalam bagaimana keseruan Museum Wayang di dalam yang katanya ini memadukan antara teknologi terkini dengan sejarah. Wah, pasti seru banget. Yuk langsung aja kita masuk. Pemirsa, saat ini saya sudah berada di salah satu bilik. Ini menggambarkan rumah, jadi rumah salah satu pemain wayang wong pada zaman itu. Dan ketika adanya krisis ekonomi yang namanya Malaise waktu zaman itu, para pemain wayang ini dibayarnya bukan pakai menggunakan uang Belanda atau gulden, tapi menggunakan bahan-bahan pokok seperti misalnya beras. Nih, pemirsa bisa lihat, ya. Kemudian ada teh. Ini teh gopek, ya, zaman dulu. Kalau Anda bisa lihat, pemirsa. Terus kemudian ada kopi dan juga ada cengkeh. Ini cengkeh, ya. Jadi karena hidup itu susah, dibayar apapun kami terima. Jadi seperti itu perjalanan perekonomian
Indonesia pada saat dijajah oleh kolonial Belanda. Kita lanjut lagi ke tempat selanjutnya. Pemirsa, saya dan Mas Bayu yang merupakan salah satu edukator ya di Museum Wayang ini sedang mengunjungi augmented reality atau AR corner. Nah, di sini kita bisa mewarnai selembar gambar dari beruang. Kemudian nanti bisa dihidupkan di layar itu, betul ya? Ya, betul. Jadi modelnya kayak Frankenstein, habis diwarnain nanti bisa tampil dan hidup di layar. Oke, kita coba ya, pemirsa. Langsung muncul, oh itu pemirsa, beruang saya yang berwarna-warni itu. Wah, beruangnya benar-benar ini interaktif ya jadinya ya, dengan layar AR atau augmented reality. Jadi Museum Wayang terus berbenah dan juga berimprovisasi dengan menggunakan teknologi yang kekinian. Dan pemirsa, di belakang saya ini juga sama-sama layar augmented reality sama kayak tadi, tapi ini ada bentuknya game ya? Atau Iya, ini game modelnya kayak Subway gitu, terus dia modelnya menggerakkannya harus gerakan tubuh. Gerakan tubuh kita langsung coba aja ya. Ya, gerakin seperti lari. Nah ya, kalau dia pelan-pelan dia kalau lari-lari. Nah ini loncat. Oh, Oke. kurang oke. Nanti yang di depan ini siap-siap jongkok, tapi jangan dulu bentar. Ya, jongkok. Oke. Lari dan sudah selesai. Oh, keren banget ya. Ini ternyata ada teknologi seperti ini dan ini bikin anak-anak tertarik banget ya. Iya, betul. Ini salah satu permainan juga yang membuat anak-anak bisa bermain di sini. Oke. Nah pemirsa, selain Museum Bank Indonesia dan Museum Wayang, kawasan Kota Tua tidak pernah kehabisan rekomendasi museum lainnya. Para pengunjung bisa menyesuaikan diri dengan minat mereka untuk mengunjungi ragam museum. Seperti Museum Sejarah Jakarta atau yang biasanya dikenal dengan Museum Fathahillah yang menempati bekas gedung Balai Kota Batavia yang bangunannya bergaya Eropa klasik. Bangunan ini pernah menjadi pusat pemerintahan kolonial Belanda sekaligus pengadilan serta penjara. Sementara itu ada museum lainnya yang juga tidak kalah menarik untuk dijelajahi, seperti Museum Magic Art 3D, Museum Seni Rupa dan Keramik, Museum Bahari, hingga Museum Mandiri. Oke, kalau yang ini apa nih Pak? Kita boleh sentuh nggak sih gamelannya ini? Jadi gamelan ini kan karena sudah jadi koleksi, jadi tidak boleh disentuh dan ada perawatan. Jadi Museum Wayang bikin teknologi baru supaya bisa bermain gamelan tanpa menyentuh gamelan. Gamelan, betul nggak? Ayo kita langsung coba. Wow, Silakan. seperti ini pemirsa. Jadi kita langsung boleh pencet ini ya? Ya, boleh. Wah, ini pengalaman yang sangat menarik ya, karena kita bisa sambil bermain gamelan tanpa harus menyentuh yang gamelan aslinya. Oke. Kita ganti Hah? supaya suaranya tidak menggema. Jadi habis dipukul, dipegang. Coba Bapak coba contohin. Udah ada musiknya, tinggal goyang. Oke, ini untuk mengiringi nantinya penampilan wayang itu sendiri ya sebenarnya. Betul, untuk pengiringnya. Ini ada juga gong yang biasa digunakan biasanya pembuka sama penutup acara. Oke. Oh, wow. Ini nama alatnya ini apa nih Pak? Ini namanya adalah gamelan. Instrumennya namanya gamelan. Instrumen gamelan Iya. tapi secara digital gitu ya. Iya, betul. Jadi sebenarnya Museum Wayang ini juga mengadaptasi kekinian gitu ya. Ada Ya, teknologi-teknologi inovasi. modern yang terus berinovasi dan improvisasi ya. Iya, betul. Ini bisa juga ya? Bisa. Pengunjung juga dapat menikmati suasana kawasan heritage dengan berfoto, latar belakang bangunan kolonial, hingga berkeliling menggunakan sepeda ontel seperti yang saya lakukan. Dan pemirsa, ini adalah bersepeda, salah satu cara untuk menikmati kawasan Kota Tua. Karena hanya dengan 25.000 saja per 30 menit kalian bisa keliling-keliling di kawasan Kota Tua. Selain itu, keunggulan dari kawasan Kota Tua ini adalah lokasi dari museumnya sangat berdekatan. Sehingga hanya dengan berjalan kaki saja kalian bisa mengunjungi 3-4 museum di sini. Kemudian aksesnya juga mudah, dilengkapi dan juga terintegrasi dengan transportasi umum, misalnya seperti MRT, busway Transjakarta dan juga KRL. Nah, akses yang mudah ini menyebabkan wisata edukasi di Jakarta semakin lebih nyaman
mudah, kemudian hemat, dan juga praktis. Siapa yang tertarik untuk mencoba, ini bisa jadi salah satu referensi untuk menghabiskan weekend Anda bersama dengan keluarga. Dari Jakarta, Glorinata, Andi Isworo, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.